Oke, baik. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pagi. Kepada yang terhormat yaitu Bapak Dr. Andes Agus Setionegoro, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah keterampilan berbicara, dan kepada teman-teman seluruhnya yang terhebat. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi terkait teori terso dan praktik percakapan terso. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Masak bubur pakai santan. Kenalkan, nama saya Jonathan Nenggolan dengan ujung NIM 057. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Sedekah dia berkah, perkenalkan saya Rama Sakira dengan NIM A1B12406. Oke, baik. Tanpa membuang waktu, materi pertama yang akan dibahas langsung oleh saudari Salsa. Oke, baik. Tanpa membuang waktu, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Rahma. Pada saudari Rahma disilakan. Pengertian dari talkshow adalah program diskusi. Program ini melibatkan pembawa acara dan tamu. Dimulai dari radio hingga televisi, talkshow telah berkembang pesat. Nah, struktur dari talkshow yang pertama pembukaan, host memperkenalkan diri dan tamu, serta menjelaskan topik yang akan dibahas. Yang kedua percakapan, host dan tamu membahas topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa dapat mengajukan pertanyaan kepada tamu melalui telepon, email, atau media sosial. Yang keempat, penutupan. Host meringkaskan hasil percakapan dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada elemen-elemen pertama dalam talkshow. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembawa acara. Pembawa acara ini orang yang membantu acara dari awal sampai akhir dan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang kedua yaitu tamu atau individu yang diundang dapat berbagi wawasan, dapat berupa pakar atau selebritis. Dan yang terakhir yaitu audiens, penonton yang dapat memberikan timbal balik, dapat berupa tanya jawab langsung atau pemirsa televisi. Selanjutnya yaitu ada teori komunikasi dalam talkshow. Itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada model transaksional. Model transaksional ini komunikasi sebagai proses simultan. Pesan dikirim dan diterima secara bersamaan. Yang kedua yaitu model interaksional. Pada model interaksional ini, komunikasi sebagai proses 2 arah atau umpan balik antara pengirim dan penerima atau pembawa acara dan audiens. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudari Rahma. Selanjutnya, praktik percakapan talkshow. Yang pertama ada teknik wawancara, seperti pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dan mendengarkan aktif untuk memahami jawaban. Yang kedua, mengelola alur diskusi, seperti memastikan diskusi tetap relevan, mencegah monopoli percakapan. Yang ketiga, mengatasi tantangan, seperti menangani tamu yang sulit dan mengatasi gangguan teknis. Selanjutnya akan dibahas oleh Nah, di sini ada studi kasus analisis talkshow populer atau salah satu contoh talkshow yang ada di Indonesia. Yaitu pertama saya akan membahas tentang Kitch Andy. Kitch Andy ini adalah salah satu talkshow yang membahas terkait berita
yang memadukan pola news konvensional dengan kreativitas pada on-air presentation, mengangkat isu-isu aktual yang berkaitan langsung dengan kehidupan publik dan dilekatkan pada bentuk acara televisi bernama talk show. Nah, Kids Andy ini mempunyai beberapa prestasi yang sangat luar biasa di dunia talk show, yaitu pada tahun 2012 pada Panasonic Global Award 2012 dengan kategori program talk show berita, dan yang kedua yaitu anugerah Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2012 program talk show terbaik, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2014 Indonesia Choice Award 2014 dengan kategori TV Program of the Year itu masuk ke dalam nominasi. Selanjutnya itu ada mata najwa yang akan langsung dibahas oleh saudari Raffi. Nah, ada beberapa penghargaan dari seorang mata najwa. Yang pertama, penghargaan Dompet 2K dengan nominasi talk show terinspiratif dengan hasil menang. Yang kedua, ada Rolling Stone Editor Choice Award 2014 Talk Show of the Year dengan kategori menang. Selanjutnya ada Indonesian Choice Award 2014 dengan nominasi TV Program of the Year dengan hasil nominasi. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, ini salah satu cuplikan, yaitu yang pertama itu ada mata najwa atau mata najwa, yang kedua itu ada Kids Andy. Dalam talk show tentunya ada etika. Yang pertama yaitu tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, menghindari sensasionalisme. Yang kedua yaitu pertimbangan hukum, menghindari fitnah dan pencemaran nama baik, mematuhi peraturan penyiaran, dan yang terakhir yaitu privasi, menghormati hak privasi individu, mendapatkan izin sebelum mengungkapkan informasi pribadi. Selanjutnya kami membahas kita jawab kepada teman-teman yang bingung dan ingin memperluas wawasan terkait materi talk. Kami hitung dalam hitungan ketiga, teman-teman silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, baik. Kepada saudari Salsa, isi. Ya, perkenalkan nama saya Salsa Firman dengan NIM A1B12409. Nah, setelah melihat struktur dari talk show yang didapatkan oleh saudari kita Masyakira, di sini saya melihat bahwa talk show ini sangat mirip, hampir mirip dengan seminar. Nah, menurut teman-teman, apa yang membedakan antara seminar dengan talk show? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Salsa. Selanjutnya kepada teman-teman, kami silakan. Kepada saudari Tiara, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, saya Tiara Ramadhani dengan NIM A1B12406. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri. Bagaimana yang dijelaskan bertanya kepada pemateri? Bagaimana yang dijelaskan tadi mengenai talk show? Menurut pendapat Anda, bagaimana cara seorang host membangun suasana yang nyaman bagi narasumber sekaligus menerapkan teknik bertanya yang baik agar diskusinya tetap menarik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Tiara. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan terakhir pada teman-teman, silakan. Kepada saudari Iza, silakan. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Afaiza dengan NIM A1B12404. Isi buku bertanya, menurut kalian apakah talk show lebih cenderung berfungsi sebagai alat hiburan atau sebagai media pendidikan dan informasi? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman seluruhnya yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawaban agar dapat memuaskan hati teman-teman semua.
Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjawab ke saudari Rahma akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiara. Kepada saudari Rahma, disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiara. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang host membangun suasana yang nyaman bagi narasumber sekaligus menerapkan teknik bertanya yang baik agar diskusi tetap menarik? Yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman. Seperti membangun hubungan sebelum talkshow, sebelum wawancara dimulai, host sebaiknya berbincang santai dengan narasumber untuk mencairkan suasana, menggunakan nada suara yang ramah dan ekspresi terbuka, mendengarkan dengan aktif, memberikan respon seperti anggukan, senyuman, atau mengulangi poin penting dari narasumber, menunjukkan bahwa host benar-benar memperhatikan. Menghindari pertanyaan yang terlalu menekan atau memojokkan. Hal ini penting agar narasumber tidak merasa tidak nyaman atau defensif. Yang kedua, menerapkan teknik bertanya yang baik, seperti gunakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang ditanya dijawab dengan iya atau tidak. Misalnya, alih-alih bertanya apakah media sosial membantu literasi, lebih baik bertanya, bagaimana menurut Anda peran media sosial dalam meningkatkan literasi? Ikuti alur pembicaraan. Jika narasumber memberikan jawaban menarik, host bisa menggali lebih dalam dengan pertanyaan terbuka seperti, bisa dijelaskan lebih lanjut? Selanjutnya, sesuaikan bahasa dengan narasumber. Jika berbicara dengan akademisi, gunakan bahasa yang lebih formal. Jika dengan publik figur atau seniman, bisa lebih santai. Dengan kombinasi suasana yang nyaman dan teknik bertanya yang baik, talkshow akan terasa lebih alami dan menarik bagi audiens. Oke, baik. Selanjutnya itu pertanyaan dari saudari Salsa yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya tadi, seperti materi yang telah kami sampaikan terkait talkshow, itu ada hampir miripnya dengan seminar. Jadi pertanyaannya, apa yang membedakan talkshow dan seminar? Menurut saya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan. Nah, kalau talkshow ini tujuannya itu untuk menghibur, mendidik, dan membangun kesadaran tentang suatu topik atau isu. Sedangkan seminar itu untuk mendidik, melatih, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tentang suatu topik atau bidang. Nah, yang selanjutnya itu format. Talkshow biasanya memiliki format yang lebih santai dan informal, dengan host yang memandu percakapan dengan tamu atau narasumber. Sedangkan seminar biasanya memiliki format yang lebih formal dan struktural, dengan pembicara yang menyampaikan materi dan kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Yang terakhir yaitu ada narasumber. Kalau di talkshow itu narasumber Teknik bertanya yang baik agar diskusi tetap menarik. Yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman. Seperti membangun hubungan sebelum talkshow, sebelum wawancara dimulai, host sebaiknya berbincang santai dengan narasumber untuk mencairkan suasana, menggunakan nada suara yang ramah dan ekspresi terbuka, mendengarkan dengan aktif, memberikan respon seperti anggukan, senyuman, atau mengulangi poin penting dari narasumber, menunjukkan bahwa host benar-benar memperhatikan. Menghindari pertanyaan yang terlalu menekan atau memojokkan. Hal ini penting agar narasumber tidak merasa tidak nyaman atau defensif. Yang kedua, menerapkan teknik bertanya yang baik, seperti gunakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang ditanya dijawab dengan iya atau tidak. Misalnya, alih-alih bertanya apakah media sosial membantu literasi, lebih baik bertanya, bagaimana menurut Anda peran media sosial dalam meningkatkan literasi? Ikuti alur pembicaraan. Jika narasumber memberikan jawaban menarik, host bisa menggali lebih dalam dengan pertanyaan terbuka seperti, bisa dijelaskan lebih lanjut? Selanjutnya, sesuaikan bahasa dengan narasumber. Jika berbicara dengan akademisi, gunakan bahasa yang lebih formal. Jika dengan publik figur atau seniman, bisa lebih santai. Dengan kombinasi suasana yang nyaman dan teknik bertanya yang baik, talkshow akan terasa lebih alami dan menarik bagi audiens.
Oke baik, selanjutnya itu pertanyaan dari saudara Salsa yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya tadi seperti materi yang telah kami sampaikan terkait takso, itu ada hampir miripnya dengan seminar. Jadi pertanyaannya, apa yang membedakan takso dan seminar? Menurut saya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan. Nah, kalau takso ini tujuannya itu untuk menghibur, mendidik, dan membangun kesadaran tentang suatu topik atau isu. Sedangkan seminar itu untuk mendidik, melatih, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tentang suatu topik atau bidang. Nah, yang selanjutnya itu format. Takso biasanya memiliki format yang lebih santai dan informal dengan host yang memandu percakapan dengan tamu atau narasumber. Sedangkan seminar biasanya memiliki format yang lebih formal dan struktural dengan pembicara yang menyampaikan materi dan kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Yang terakhir yaitu ada narasumber. Kalau di talkshow itu narasumber dalam talkshow biasanya adalah tokoh publik, selebritis, atau ahli dalam suatu bidang. Sedangkan seminar biasanya adalah ahli atau pakar dalam suatu bidang. Dan yang terakhir itu adalah waktu dan tempat. Kalau takso itu biasanya disiarkan secara langsung atau direkam di studio televisi atau radio. Sedangkan seminar biasanya diadakan di tempat yang lebih formal seperti hotel, konferensi, atau auditorium. Pada saudara Salsa apakah dapat memahami? Paham. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu dari saudari Iza akan langsung dijawab oleh saudari Rahma. Kepada saudari Rahma, Pertanyaan dari saudari Iza, apakah talkshow lebih cenderung berfungsi sebagai alat hiburan atau sebagai media pendidikan dan informasi? Jawabannya, talkshow berfungsi sebagai alat hiburan dan media pendidikan serta informasi dengan proporsi yang bervariasi tergantung pada konteks dan format acara. Yang pertama, fungsi hiburan. Talkshow seringkali menyajikan topik-topik yang menarik dan menghibur, menjadikannya sebagai sarana untuk melepas stres dan menghibur audiens setelah seharian. Yang kedua, fungsi pendidikan dan informasi. Talkshow juga berperan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang akurat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan dalam bidangnya. Secara keseluruhan, meskipun talkshow memiliki elemen hiburan yang kuat, mereka juga berfungsi sebagai alat. Selanjutnya, sesuaikan bahasa dengan narasumber. Jika berbicara dengan akademisi, gunakan bahasa yang lebih formal. Jika dengan publik figur atau seniman, bisa lebih santai. Dengan kombinasi suasana yang nyaman dan teknik bertanya yang baik, talkshow akan terasa lebih alami dan menarik bagi audiens. Oke baik, selanjutnya itu pertanyaan dari saudara Salsa yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya tadi seperti materi yang telah kami sampaikan terkait takso, itu ada hampir miripnya dengan seminar. Jadi pertanyaannya, apa yang membedakan takso dan seminar? Menurut saya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan. Nah, kalau takso ini tujuannya itu untuk menghibur, mendidik, dan membangun kesadaran tentang suatu topik atau isu. Sedangkan seminar itu untuk mendidik, melatih, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tentang suatu topik atau bidang. Nah, yang selanjutnya itu format. Talkshow biasanya memiliki format yang lebih santai dan informal dengan host yang memandu percakapan dengan tamu atau narasumber. Sedangkan seminar biasanya memiliki format yang lebih formal dan struktural dengan pembicara yang menyampaikan materi dan kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Yang terakhir yaitu ada narasumber. Kalau di talkshow itu narasumber dalam talkshow biasanya adalah tokoh publik, selebritis, atau ahli dalam suatu bidang. Sedangkan seminar biasanya adalah ahli atau pakar dalam suatu bidang. Dan yang terakhir itu adalah waktu dan tempat. Kalau takso itu biasanya disiarkan secara langsung atau direkam di studio televisi atau radio. Sedangkan seminar biasanya diadakan di tempat yang lebih formal seperti hotel, konferensi, atau auditorium. Pada saudara Salsa apakah dapat memahami? Paham. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan terakhir itu dari saudari Iza akan langsung dijawab oleh saudari Rahma. Kepada saudari Rahma, Pertanyaan dari saudari Iza, apakah talkshow lebih cenderung berfungsi sebagai alat hiburan atau sebagai media pendidikan dan informasi? Jawabannya, talkshow berfungsi sebagai alat hiburan dan media pendidikan serta informasi dengan proporsi yang bervariasi tergantung pada konteks dan format acara. Yang pertama, fungsi hiburan, talkshow seringkali menyajikan topik-topik yang menarik dan menghibur, menjadikannya sebagai sarana untuk melepas stres dan menghibur audiens setelah seharian. Yang kedua, fungsi pendidikan dan informasi. Talkshow juga berperan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang akurat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan dalam bidangnya. Secara keseluruhan, meskipun talkshow memiliki elemen hiburan yang kuat, mereka juga berfungsi sebagai alat penting untuk pendidikan dan penyebaran informasi. Bagaimana saudari Liza? Oke, baik, selanjutnya itu kesimpulan dari materi terkait talkshow dan praktik bicara talkshow, yaitu praktik percakapan talkshow memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi opini publik. Talkshow telah berkembang menjadi salah satu acara televisi yang paling populer dan memiliki pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Oke, untuk telah berakhirnya sesi diskusi atau presentasi kita pada saat hari ini. Kepada teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Biar langsung ke ya.